Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar kalian? Pasti kalian dalam keadaan sehat dan tetap di rumah masing-masing ya. Adik-adik, hari ini channel Kursi Guru akan memberikan pembelajaran yang spesial. Tidak seperti pembelajaran fisika pada umumnya yang Mbak berikan, tapi kali ini kita akan bercerita ya. Hari ini sesi hiburan lah buat kalian. Selama ini mungkin kalian selalu ya belajar rumus di fisika ya, tapi kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan-ilmuwan fisika beserta cerita-cerita uniknya. Jadi kita nggak akan belajar materi fisika ya, tapi lebih cenderung ke cerita sejarah fisika, sejarah ilmuwan-ilmuwan fisika. Nah, tapi sebelum nonton jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen video kita dari channel Kursi Guru supaya kita semakin semangat untuk membuat video untuk kalian ya. Nah, adik-adik, kali ini kita akan membahas tentang ilmuwan yang sangat terkenal, salah satu ilmuwan fisika yang bernama Daniel Bernoulli. Nah, Bernoulli itu yang sering dikenal ya, yang sering kita dengar hukum Bernoulli. Pernah belajar hukum Bernoulli? Nah, salah satu ilmuwan fisika ini namanya Bernoulli. Dia menemukan hukum Bernoulli ya, dan penemuan-penemuan yang lainnya. Nah, kita hari ini akan mengenal lebih dalam gimana sih kehidupan Bernoulli, terus dia lahirnya kapan, meninggalnya kapan, terus gimana kehidupannya, gimana ceritanya. Dan mudah-mudahan dari membahas biografi Bernoulli ini kita bisa mengambil hikmahnya adik-adik ya. Nah, adik-adik ya, nama lengkapnya memang Daniel Bernoulli. Jadi ini merupakan nama pemberian orang tuanya, namanya ini Daniel Bernoulli. Nah, adik-adik, Daniel Bernoulli ini ternyata dia lahirnya itu lahir ya, kita cek kita ini dulu, kita apa namanya itu kipuin dulu nih, dia lahirnya tanggal berapa, ulang tahun tanggal berapa ya. Oh, ternyata adik-adik ya, lahir si Daniel Bernoulli ini lahir tanggal 8 Februari. Nah, ini lahir tanggal 8 Februari 1700. Nah, ini ya tahun 1700. Adik-adik yang ada yang lahir tanggal 8 Februari, kalau lahir tanggal 8 Februari berarti sama tanggal lahirnya dengan Daniel Bernoulli. Nah, dia ini lahirnya adik-adik di Groningen ya. Groningen itu merupakan salah satu kota yang ada di Belanda. Nah, ini tempat lahirnya ya, tempat lahirnya di Belanda tanggal 8 Februari 1700. Nah, adik-adik ya, dia ini meninggal adik-adik ya. Ya, dia meninggalnya itu adik-adik tanggal 8 Maret. Tanggal 8 Maret 1782. Berarti dia umurnya berapa nih? Umurnya 82 tahun. Nah, ini adik-adik ya. Jadi dia lahirnya tanggal 8 Februari, kemudian meninggalnya tanggal 8 Maret 1782. Nah, adik-adik ya, penemuan si Daniel Bernoulli ini banyak banget. Salah satunya yaitu hukum Bernoulli ya. Tahu kan pasti hukum Bernoulli. Di hukum Bernoulli ini membahas tentang fluida ya, fluida dinamis. Nah, fluida dinamis ini dibahaslah oleh Bernoulli, dan Bernoulli itu menemukan hukum namanya hukum Bernoulli ya, tentang gaya angkat pesawat. Aplikasi dari hukum Bernoulli itu juga banyak banget ya, gaya angkat pesawat ya, dan ini merupakan penemuan yang sangat mutakhir di bidang teknologi pesawat tentunya ya. Kemudian di teori kinetik gas juga si Bernoulli ini juga menemukan atau berkarya di bidang teori kinetik gas, kemudian termodinamika juga. Nah, inilah karya-karya Bernoulli. Nah, adik-adik ya, si Bernoulli ini tentu saja punya keluarga ya. Dia dilahirkan dari keluarganya itu juga ternyata ilmuwan ya. Ayahnya juga seorang ilmuwan, ahli matematika, kakeknya juga ya merupakan ilmuwan yang terkenal pada zaman itu. Oke, nah kita akan cek dulu ya mengenai ayahnya nih, ayahnya. Nah, ayahnya itu bernama Johann Bernoulli ya. Jadi nama ayahnya Johann Bernoulli. Ini.
Johann Bernoulli. Johann Bernoulli ini juga merupakan ahli matematika, ya, ahli ilmuwan, ahli matematika. Dan Daniel Bernoulli itu pun juga merupakan ahli matematika. Tidak hanya dia di bidang fisika, tetapi juga ahli matematika. Karena memang biasanya kalau seseorang yang pinter fisika pasti dia juga akan tertarik dengan matematika, ya, karena fisika dan matematika itu saling berhubungan satu sama lain. Nah, Johann Bernoulli ini merupakan ahli matematika. Terus si Daniel Bernoulli ini dia punya kakak, ya, punya kakak, kemudian juga punya paman, ya, yang kakak dan pamannya ini juga merupakan ahli matematika, ya. Nah, ada yang unik dari cerita si Daniel Bernoulli ini, adik-adik, ya. Jadi ceritanya itu si Daniel Bernoulli ini, si Daniel anggap saja nih Daniel, ya. Nih, dia itu sebenarnya memiliki minat di bidang matematika dan fisika. Nah, ini, ya. Nah, dia punya minat di bidang matematika dan fisika ini, adik-adik, dan dia berencana menjadi ahli fisika dan ahli matematika. Ternyata si ayahnya dari Daniel Bernoulli ini, yang Johann Bernoulli, ini ayahnya, ini si Daniel Bernoulli, ya. Nih, ini ayahnya, ya. Ayahnya ini si Johann Bernoulli ini, Dek, juga merupakan ahli matematika, ya. Jadi ahli matematika. Nah, ahli matematika. Tetapi walaupun anaknya punya minat yang sama dengan si ayahnya, si Johann Bernoulli ini, tapi ayahnya melarang, Dek. Ayahnya melarang si Daniel Bernoulli itu untuk menggali, ya, minatnya di bidang matematika dan fisika, karena si Johann Bernoulli ini merasa kalau misalnya jadi ahli matematika atau ahli fisika itu secara finansial nggak mendukung, ya, tidak mendukung. Jadi ya kalau sekarang nih katanya nggak ada uangnya, deh, kalau misalnya di matematika jadi ahli matematika atau fisika, ya itu menurut pendapat si Johann Bernoulli ini. Jadi dia nggak mau nih anaknya si Daniel Bernoulli ini jadi ahli matematika dan fisika, nggak mau, dia katanya nggak boleh, nggak diizinin, ya. Terjadi perbedaan pendapat lah antara ayah sama anak ini. Bahkan ayahnya ini cenderung untuk menyarankan si Daniel Bernoulli ini jangan mempelajari matematika dan fisika, malah si anaknya ini disarankan untuk menjadi ahli di bidang kedokteran. Nah, ya, ini harapan dari si ayahnya, ya. Uniknya, Dek, sebenarnya ayahnya ini pun kondisi ini pun juga terjadi pada ayahnya ketika dia di usia Daniel Bernoulli. Jadi ayahnya waktu itu ahli juga di matematika. Tiba-tiba kakeknya si Bernoulli ini nggak ngizinin bahwa ayahnya itu mempelajari matematika. Kakeknya ingin Johann Bernoulli ini, kakeknya Bernoulli ini, ya, ingin si Johann itu menguasai kedokteran, ya. Tapi Johann Bernoulli itu nggak mau ngikutin saran kakeknya, dan dia tetap memilih menjadi ahli matematika. Dan dia banyak sekali penemuannya di bidang matematika. Dia pilih keinginannya, ya, karena passionnya di ahli matematika, ya, di bidang matematika, ya, dia membuat dirinya menjadi ahli matematika. Nah, ini terulang lagi nih sejarah kakeknya, ya. Memang buah itu nggak jatuh dari, nggak, apa namanya istilahnya kalau sekarang ini, buah itu tidak akan jatuh dari pohonnya, ya. Oke. Nah, itu kira-kira dia sejarahnya terulang kembali, ya. Dan tetap si Johann Bernoulli ini dia menyarankan Daniel Bernoulli itu untuk ke bidang kedokteran aja katanya.
jangan jadi ahli matematika dan fisika karena secara finansial itu tidak terlalu bisa mendukung. Dia pengen mungkin finansial Daniel Bernoulli ini lebih baik dibandingkan dengan finansial ayahnya ya. Nah, tetapi Daniel Bernoulli ini karena dia memang tertarik di bidang matematika dan fisika, ya dia nggak mau, dia tetap nurutin kata hatinya untuk menguasai atau mempelajari ini tetap nih fisika dan matematika. Tapi Daniel Bernoulli ini dia nggak mau mengecewakan ayahnya. Jadinya sebenarnya si Daniel Bernoulli ini dia ada dua ilmu yang dia pelajari. Dia memahami fisika matematika, tetapi juga dia ikuti keinginan ayahnya, yaitu dia juga belajar kedokteran. Nah, jadi dua ya. Dia nurutin kata ayahnya, tetapi dia secara diam-diam juga mempelajari fisika dan matematika. Nah, di kedokteran ini dia itu membahas tentang tekanan darah, ya, tekanan nadi, kan ada tekanannya kan Dek ya. Nah, dari sini dia terinspirasi lalu dia membuat buku ya. Nama bukunya itu ialah hidrodinamik ya. Nah, jadi dia membahas tentang tekanan darah, itu tekanan ya nadi. Nah, ini juga merupakan konsep fisika dan matematika. Jadi di bidang kedokteran pun dia masih menghubung-hubungkan bidang kedokteran ini dengan konsep fisika dan matematika, dan berhasillah dia menerbitkan buku yaitu hidrodinamik ya. Ini nama bukunya. Nah, tapi ayahnya ini kan nggak setuju ya, dia beralih dari kedokteran, dia lebih menekankan ke fisika matematika yang digalinya ya. Akhirnya dia tetap melanjutkan keinginannya, passionnya di bidang fisika dan matematika. Lalu adik-adik, ayahnya ini nggak lama dari si Daniel Bernoulli menerbitkan hidrodinamik ini, buku hidrodinamik, ayahnya pun juga menerbitkan buku dengan judul yang agak-agak mirip, dan informasi yang kami dapatkan juga dari sumber tertentu bahwa bukunya itu memang konsepnya sama dengan buku yang dibuat oleh Daniel Bernoulli. Namanya juga mengarah ke hidrodinamik ya. Nah, ini dia buat buku juga, ayahnya buat buku ya. Nah, melihat ayahnya juga menerbitkan buku dengan konsep yang mirip dengan yang dia sampaikan, si Daniel Bernoulli ini kecewa, nggak tahu ya, mungkin dia frustasi, kecewa, mungkin merasa kok dia juga ayahnya juga menerbitkan buku yang pemikirannya itu sama dengan pemikiran Daniel Bernoulli. Nah, dia kecewa, saking kecewanya ya jadi dia nggak ngelanjutin lagi tentang bukunya ini nggak terlalu dikembangkan lagi untuk ke bidang-bidang berikutnya, dan akhirnya dia memutuskan untuk mengabdikan, jadi nggak menggali lagi matematika fisikanya, nggak terlalu diperdalam lagi. Dia kecewa dan akhirnya dia memutuskan untuk menjadi orang yang biasa saja, dan dia mengabdikan dirinya untuk pelayanan kesehatan masyarakat ya, mengabdikan dirinya untuk masyarakat, melayani bidang kesehatan ya, di bidang kesehatan. Jadi kalau ada masyarakat yang membutuhkan bantuan di bidang kesehatan di ini ya, Bernoulli ini dengan senang hati membantu orang tersebut, dan dia tidak terlalu melanjutkan lagi nih istilahnya ahli fisika sama matematikanya atau ilmu fisika sama matematikanya kan di akhir hidupnya itu nggak terlalu digali lagi, karena itu udah kecewa kan sama ayahnya yang menerbitkan buku yang sama dan mirip dengan hidrodinamika yang dia terbitkan, dan akhirnya dia lebih fokus untuk mengabdikan diri untuk masyarakat ya. Nah, ini cerita tentang Daniel Bernoulli ya adik-adik. Jadi Daniel Bernoulli ini usianya 82 tahun, dia lahir tanggal 8 Februari 1700 dan dia meninggal tanggal 8 Maret 1782 ya. Dia memiliki sedikit perbedaan pendapat dengan ayahnya. Ayahnya pengen dia jadi dokter, sedangkan dia minatnya di matematika dan fisika
ya. Tapi karena dia nggak mau mengecewakan si ayahnya, ya udah dia jalanin bidang kedokteran. Dia juga menggali rasa penasarannya di bidang fisika dan matematika. Ternyata kedokteran sama fisika atau matematika itu saling berkaitan ya. Di dalam kedokteran itu ternyata dia temukan juga konsep fisika, banyak konsep fisikanya kayak tekanan darah, tekanan nadi ya. Bahkan di tubuh kita ini ternyata konsep fisikanya banyak sekali yang bisa ditemukan oleh si Daniel ini ya. Tapi karena dia kecewa sama ayahnya, ya dia nggak lanjutin lagi nih passionnya di bidang fisika, matematika, dan akhir hidupnya dia habiskan dengan mengabdikan diri untuk masyarakat ya. Dan dia tidak meneliti lagi tentang fisika, tentang hukum-hukum apa yang berlaku, itu nggak dilanjutkannya lagi. Dia fokus untuk mengabdikan dirinya untuk masyarakat ya. Oke adik-adik, nah semoga cerita ini ya bisa bermanfaat buat kalian, ada hikmahnya ya. Setiap orang pasti memiliki hikmah yang berbeda-beda yang bisa diambil dari cerita ini. Dan semoga apa yang Mbak sampaikan bisa bermanfaat, minimal ya, minimal kalaupun belum ada hikmah yang bisa kalian petik dari cerita Mbak, minimal bisa menghibur kalian saat kalian lagi galau dalam menghadapi ujian akhir semester ini ya. Oke adik-adik, nah ini tentang Daniel Bernoulli. Di episode berikutnya pastinya Mbak akan memperkenalkan kepada kalian ilmuwan-ilmuwan fisika yang lainnya ya. Kita akan bahas tentang Pascal, tentang Archimedes, apalagi tentang Archimedes itu ceritanya unik banget. Gimana ceritanya supaya dia bisa menemukan itu, unik banget ya. Terima kasih adik-adik, jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, dan sukses untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.